Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah kalau itu. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, pastinya anak-anak semua sudah pernah mendengar kata pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di mata pelajaran sebelumnya. Nah, apa sih pengertian sedikit saja dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Siapa ada yang tahu? Kenaikan PDB. Nah, ya benar sekali. Nah, dari jawabannya di situ benar sekali. Saya akan melengkapi apa sih pengertian pertumbuhan ekonomi. Nah, yaitu merupakan suatu kondisi di mana adanya peningkatan PDB atau produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Ada peningkatan pendapatan per kapita dan ada peningkatan penyediaan fasilitas masyarakat serta infrastruktur. Suatu daerah bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi kalau persentase PDB daerah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya, baik besar maupun kecil. Suatu daerah atau negara tetap bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi. Seperti itu anak-anak, bila APBD-nya meningkat. Ada beberapa faktor juga yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta kekayaan modal, kesediaan tenaga kerja, karyawan, sumber daya alam, kemajuan teknologi, dan sikap masyarakat itu sendiri. Nah, sampai di sini tentang pengertian pertumbuhan ekonomi ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, nah selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut atau selama 1 tahun kebelakang, seperti itu. Jika pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil dengan efektif, maka akan terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Pertumbuhan itu juga menggambarkan bagaimana kemakmuran rakyatnya karena dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari sebuah negara. Itu. Nah, itu adalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara pengertiannya. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Di sini teori pertumbuhan ekonomi itu adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan lebih baik selama periode tertentu. Nah, sebelum kita melanjutkan teori pertumbuhan ekonomi, kita belajar tentang pertumbuhan ekonomi ini, materi ini. Siapa tahu nanti dari anak-anak semua di sini ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, siapa tahu nanti cita-cita kalian kan, siapa tahu ada yang mau menjadi menteri ekonomi, kan tidak ada yang tahu. Presiden, Pak. Nah, seperti itu. Itu bagus, itu cita-cita yang sangat bagus. Makanya harus belajar sungguh-sungguh mulai dari saat ini, dari sekarang, seperti itu. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Nah, yaitu perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Nah, itu adalah arti teori pertumbuhan ekonomi sendiri. Di sini teori pertumbuhan ekonomi masih dikelompokkan lagi. Ada 4. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Ketiga, teori pertumbuhan neoklasik. Dan yang terakhir, teori pertumbuhan ekonomi subchapter. Nah, di sini sudah ada di bukunya masing-masing pengertiannya. Tapi Bapak akan menjelaskan dari yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi historis. Nah, di sini arti dari teori historis, beberapa tingkatannya itu masa berburu dan mengembara. Itu contohnya masa berternak dan bertani, masa kerajinan dan industri, dan yang terakhir industri dan perniagaan. Itu dari contoh-contoh tentang teori ekonomi historis. Jadi itu tentang dari zaman dahulu yang mau menjadi lebih baik lagi, peningkatan teknologi atau peningkatan perdagangan di suatu negara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya. Silakan. Berarti dari teori pertumbuhan ekonomi historis ini mengulang ekonomi yang pada zaman dahulu dan akan dikembangkan pada ekonomi yang sekarang ini. Ya, baik sekali. Itu benar sekali. Makanya ini harus penting, ekonomi historis. Kita harus mempelajarinya dari ekonomi yang dulu dikembangkan ke zaman yang sekarang, seperti itu. Baik, Pak.
Apa sih teori pertumbuhan ekonomi klasik? Artinya yaitu menyatakan bahwa suatu negara mengalami pertumbuhan ditandai dua faktor utama, yakni pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan output. Nah, asumsi klasik menyatakan faktor alam atau sumber daya alam, tenaga kerja modal bersifat konstan hingga suatu saat nanti tingkat produksi akan mencapai kondisi optimum, seperti itu. Itu teori pertumbuhan ekonomi klasik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, yang selanjutnya teori pertumbuhan neoklasik. Apa sih pertumbuhan neoklasik? Yaitu menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan penduduknya. Yang kedua, akumulasi modal. Yang terakhir yaitu kemajuan teknologinya. Itu adalah teori pertumbuhan neoklasik. Contoh-contohnya. Dan yang terakhir, teori pertumbuhan ekonomi struktur. Ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh para pengusaha atau entrepreneurship. Itu. Peranan pengusaha sangat penting karena pengusaha pasti selalu melakukan inovasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Ini pastinya yang di sini kalian semua ini yang ada di pertumbuhan ekonomi struktur. Pastinya kan di sini ada yang menjadi entrepreneurship kan? Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada rumus. Sekarang yang selanjutnya cara mengukur. Di sini rumusnya yaitu PT sama dengan PDB-RT dikurangi PDB-RT min 1 per PDP dibagi PDB-RT min 1 dikali 100%. Nah, apa sih itu PT? Ini artinya PT pertumbuhan ekonomi periode T. T itu apa? Tahun. Bagus. Yang kedua PDB-RT. Apa sih itu? Penduduk domestik bruto real periode per tahun. Selanjutnya PDB-RT min 1 yaitu PDBR periode tahun sebelumnya. Berarti di tahun sebelumnya, kalau 2017 2016-nya seperti itu. Nah, di sini Bapak ada contoh soal. Ada contoh soalnya, bentar ya. Ya, Pak. Jika, coba tulis ya, nanti siapa tahu ada yang bisa menjawab, nanti saya bantu juga. Jika PDB real tahun 2016 dari negara X sebesar 1.500 triliun, sedangkan PDB real tahun 2015 adalah 1.200 triliun, pertumbuhan ekonomi 2016 atas dasar tahun 2015 itu berapa? Siapa di sini yang akan bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Yuni maju ke depan. Jawab ya, Pak. Iya. Di mana, Pak? Di atas. Terserah. Gak apa-apa dicoret-coret. Jangan di bawah. Rumus gak usah ditulis ya, Pak. Gak usah, langsung. Udah, Pak. Benar, Pak. Nah, kita cross check sama-sama ya. Nah, di sini 1.500-nya itu yaitu PDB-RT.
PDBRT-nya min satunya itu 1200. Nah, di sini kan sama. Jadi rumus ini tinggal pindah ke bawah. Ya. Dikali 100%. Ini dikurangi ini, terus dibagi ini, terus dikali 100%, hasilnya 25%. Baik sekali Mbak Yuni. Nah, berhubung Bapak di sini menggunakan model pembelajaran talking stick. Apa itu, Pak? Nah, baik sekali. Tadi Ningsi menanyakan apa itu tentang talking stick. Nah, di sini Bapak mempunyai spidol. Nanti spidol ini akan berjalan bergilir dengan sebuah lagu. Nah, sebelum itu Bapak mulai dari sekarang minta kalian semua menulis pertanyaan. Nanti pertanyaan tersebut kumpulkan di meja ini. Setelah siapa yang mendapatkan lagu terakhir nanti mendapatkan spidol, itu nanti yang memilih pertanyaan dari teman-temannya dan dijawab. Nah, nanti yang mendapatkan maju ke depan itu akan mendapatkan nilai plus seperti itu dari Bapak. Ya, Pak. Silakan menulis pertanyaannya. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Nah, kumpulkan di meja sekarang. Kumpulkan semua. Nah, sekarang saya mulai dari depan ya spidolnya. Dari sini. Sambil menyanyikan lagu sembarang apa aja. Barangku. Ya, silakan. Aku dengan joget bonekamu bisa kau suruh-suruh dengan seenaknya denganmu. Aku bukan bonekamu. Stop. Nah, Boleh. karena Mbak Yuni yang mendapatkan spidol, silakan memilih soal di depan dan dijawab. Kalau bisa menjawab, nanti Mbak Yuni akan mendapatkan nilai plus. Silakan langsung ke sini. Ya. Faktor yang mempengaruhi teori neoklasik. Nah, gimana? Mbak Yuni bisa menjawab apa tidak? Bisa, Pak. Silakan Jadi jawab. yang saya ketahui dalam mempengaruhi faktor neoklasik ini ada dua, yaitu pertumbuhan penduduk dengan angkatan kerja. Seperti itu, Pak. Ya. Benar, Pak? Berhubung jawabannya itu benar, maka Mbak Yuni mendapatkan nilai plus. Nah, mungkin sebelum Bapak tutup pelajaran hari ini, Bapak akan mengasih sebuah oleh-oleh. Ditulis ya soalnya. Ya, Pak. Pak, oleh-oleh toh, Pak. Nanti dikumpulkan di minggu berikutnya. Minggu Iya, pertemuan berikutnya. Pak. Oke. Jelaskan 4 pengertian teori ekonomi dari para ahli kemuka di dunia. Minimal 1 teori, 1 ahli. Nah, jelaskan 4 pengertian teori ekonomi dari para ahli kemuka di dunia. Minimal 1 teori, 1 ahli. Nah, itu oleh-olehnya ya dari Bapak. Sebelum Bapak menutup lagi, siapa di sini anak-anakku semua yang bisa menyimpulkan dari pelajaran hari ini? Jadi kesimpulannya pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya. Kesempatan kerja dan produktivitas serta distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dikatakan semakin sejahtera jika output per kapita meningkat. Kemunculan dari teori-teori tadi dengan demikian mempunyai kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tujuan yang dimiliki oleh masing-masing teori untuk memperbaiki perekonomian menjadi lebih baik. Sudah, Pak, menurut saya Ya. seperti itu. Terima kasih untuk Mbak Yuli sudah menjawab atau menyimpulkan dari pelajaran hari ini. Saya akan menutup pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bertemu di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.